Gibran kalau maju jadi dinamit ya. Dinamit. Bilang gempa. Bisa Ada yang bilang tsunami lagi tsunami ya. politik. Cocok ya. Aktivis Pijar ditangkap oleh tentara Myanmar. Pembelaan demokrasi. Pak Hekal ikut itu. Itu yang kedua ketangkap. Yang pertama saya nggak ketangkap setahun sebelumnya. Hmm. Jadi saya ke sana menyelundupkan kaset wawancara Aung San Suu Kyi. Waktu itu kan Aung San Suu Kyi ditahan. Berapa orang? Waktu yang pertama saya sendiri operasi, yang kedua dari Indonesia ada tiga orang. Saya tim leadernya. Tapi ada juga dari negara lain, bagusnya ya, dari Amerika, dari negara-negara ASEAN, Australia. Kita kan memang membangun satu jaringan di regional ASEAN. Kita ada organisasinya, ASEAN, Forum Asia. Memang tujuannya ingin mereformasi negara-negara di ASEAN. Jadi saya waktu itu nggak cuma di Indonesia, saya keliling Malaysia, Thailand, Myanmar. Tim enggak saya, ya. Tapi ada tim lain yang ke sana. Oke, karena konsen dengan penegakan nilai-nilai demokrasi. Iya. Berapa waktu itu saya sering melihat nih Pak Hekal nih muncul di media-media, Iya. baik elektronik, media online, dan sebagainya. Ya, ini memperjuangkan bagaimana batas umur dari 40 tahun sesuai pasal 190 huruf I. Ya. Nah, itu diturunkan. Apa latar belakang Pak Hekal ini memperjuangkan pengurangan batas minimal umur ini? Iya. Pertama kita dari aspek sosiologis dulu ya. Sebetulnya ketika dia, kalau dalam Islam kan ada perspektif Islam, ada akil balik. Akil itu udah berakal, ya kan, udah bisa membedakan mana benar, mana salah, gitu kan, mana bahaya, mana manfaat, dan gitu ya dia siap untuk bereproduksi lah, kira-kira begitu, untuk nikah. Kalau Abu Hanifah kan bilang kalau laki-laki akil balik itu 18 tahun, kalau perempuan 17 tahun. Bahkan ada mazhab itu kalau sudah mimpi basah, Kalau perempuan laki itu sudah haid ya, itu sudah dianggap dewasa. udah pasti akil balik. Akil balik ya. Iya. Nah, sekarang dari aspek konstitusional sebetulnya ketika warga negara sudah memiliki hak untuk memilih, dia punya hak untuk memilih, seharusnya dia juga harus mendapat hak untuk dipilih. Itu otomatis. Usianya berapa itu kalau menurut konstitusi? Sesuai undang-undang ya ketika dia punya KTP 17 tahun. 17 tahun. Ya, itu harusnya dia udah bisa Hak mencalonkan. memilih dan dipilih ya. Iya. Karena kalau di Undang-Undang Dasar ya, pasal 27 UUD 45 kan mengatur persamaan kedudukan warga negara di dalam hukum. Di hadapan hukum. Ya, jadi nggak boleh ada diskriminasi. Apa urusannya umur 40 tahun dan 20 tahun. Karena sejarahnya kan kalau kita lihat di Indonesia kan kalau nggak ada anak-anak muda nggak merdeka negara ini, ya kan. Soekarno waktu itu ingin menunda proklamasi. Kalau nggak diculik sama Soekarni, Syahrir, CS kan nggak akan terjadi proklamasi itu. Ya. Sejarahnya juga kita lihat Sultan Syahrir jadi Perdana Menteri usia 36. Lalu Sudirman waktu jadi Panglima TNI, PKR, itu usia 31 tahun. Kemudian si Pak Supriyadi jadi Menteri Keamanan Rakyat, usia 22 ya. 22. Terus Soekarno waktu mendirikan PNI, Partai Nasional Indonesia, usia 25. Dan usia muda semua. Bahkan slogannya Soekarno tuh berikan saya 10 orang pemuda ya kan, untuk menggoncang dunia. Kemudian ada contoh-contoh tidak di berbagai negara usia muda tuh bisa mempunyai hak untuk mencalonkan menjadi kepala negara atau presiden. Ada. Kalau di Amerika senator ya, itu mahasiswa sudah ada yang jadi senator yang jilbab yang muslim. Kemudian ada kepala negara saat ini di Finland, di New Zealand itu muda-muda ya. Ya. Kebetulan saya waktu itu sempat riset, nggak saya bawa ininya, saya lupa nama-namanya ya.
Tapi sejarahnya memang seperti itu. Sultan Al-Fatih dulu, Mehmet II waktu menaklukkan dalam Konstantinopel, konteks Islam ya. iya, enggak waktu Turki Menaklukkan Ottoman, Konstantinopel dia umur 22, 22. 22 tahun. Bayangkan dia meruntuhkan satu apa namanya empire Romawi yang sudah ribuan tahun. Jadi sebetulnya aturan itu, pembatasan usia itu menurut saya ya itu merugikan, diskriminatif buat pendaftar, tapi secara kepentingan yang lebih besar negara kita itu sangat disayangkan. Itu nggak strategis menurut saya. Kita menutup ruang lahirnya pemimpin-pemimpin muda. Karena itu tadi saya bilang, perubahan sepanjang sejarah dilakukan oleh pemuda, termasuk reformasi 98 kan. Ya. Om juga ada di situ. Ya. Jadi ini sangat menarik ya. Di Prancis sendiri umur 17. 17 ya. Sebagai untuk menjadi capres itu, iya. batas usianya sama dengan mereka telah memiliki KTP 17. Iya. Nah, ini berbagai elemen ya. Elemen tokoh-tokoh, kemudian relawan-relawan, ormas-ormas, NGO itu mendukung permohonan yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi dan mengharapkan itu dikabulkan. Nah, ini kaitannya dengan rumor ya bahwa ada calon anak muda Gibran Rakabuming Raka ya. Nah, kalau sampai ini diduetkan dengan Prabowo, ini sangat menarik nggak kalau putusan MK ini dikabulkan, kemudian diduetkan? Menarik. Nah, dari sisi mana Pak Haikal bisa menjelaskan itu? Jadi gini ya, kalau itu terjadi, itu melambangkan satu estafet regenerasi yang real, nggak pura-pura. Kenapa saya bilang nggak pura-pura? Udah, ini Pak Prabowo memang sepuh ya, tapi dia adalah dirinya sendiri, bukan calon lain yang maaf kelihatannya muda tapi sebetulnya dia disetir gitu loh oleh orang tua yang ada di belakangnya gitu. Nah, kalau Prabowo ini kan bisa dibilang dia sudah cukup dengan dirinya sendiri. Dia punya partai politik sebagai ketua umum, kemudian punya karir politik dan karir kenegaraan yang mumpuni, dan usianya juga sudah sangat senior gitu ya. Kalau dikombinasikan dengan kandidat wakilnya yang anak muda, ini akan, saya sepakat dengan teman-teman yang bilang bahwa kita memandang ini dari aspek strategisnya. Jadi nggak lagi taktis bahwa si A, si B yang harus jadi, enggak. Tapi kita strategis, orang-orang yang punya independensi dan mau mewariskan satu satu kekuatan politik kepada yang lebih muda. Ya kita jujur aja, sekarang yang memberi ruang politik kepada anak muda siapa sih? Nggak banyak, bahkan bisa dihitunglah dengan jari. Oke, kalau ini perumpamaan, kira-kira ya, seandainya MK mengabulkan, Ya. dilala duet Prabowo Gibran ini jadi. Nah, menurut pandangan Haikal, ini antusias masyarakat ini bagaimana nih? Akan menjadi tsunami atau gempa politik atau tidak? Ya, karena yang saya dengar survei-survei tertutup, memang Gibran ini bisa dikatakan dia nih memiliki magnet, dinamit lah. dinamit ya. Dinamit, dia kan selama ini kan dia nggak masuk radar survei karena dia belum dicalonkan oleh partai manapun. Tapi survei tertutup, konon kabarnya Gibran ini dinamit. Dinamit ya. Ya, dia bisa menggalang suara Gen Z milenial. Karena Gen Z milenial itu kan kalau di total itu 75% pemilih kita sekarang. Makanya capres-capres orang-orang tua itu berlomba-lomba bergaya Gen Z. Tapi kan kelihatan jadi kayak dibuat-buat ya. Kalau Prabowo ya ini saya begini, saya ini orang tua, saya senior, Original ya. Original, tapi saya kasih ruang kepada anak muda. Betul. Jangan Anda anak muda, seolah-olah anak muda tapi disetir oleh orang tua di belakang,
dan nggak memberi ruang kepada anak muda. Ini nggak begitu. Oke, oke. Barusan tadi baru kita diskusi ya, bahkan meniru mereka bergaya Gen Z dan milenial Iya. itu, yang original itu Iya. menimbulkan kemuaan juga bagi milenial. Nah, Mereka bukan butuh orang yang meniru mereka, iya, ya kan? Tapi palsu. betul. Tapi melihat sosok kebapaan, Hmm. biarlah kami Iya. gayanya. Yang kita butuhkan orang yang mengomongi kami. Iya. Begitu kira-kira kan? Iya, original lah, apa Original. adanya lah. Tapi dia memberi ruang kepada anak muda. Ya. Jangan sok-sok anak muda, tapi pemikirannya, perspektifnya itu disetir oleh orang tua yang di belakang dia, gitu, nggak independen. Oke. Mungkin cukup ya?